Untuk para santri dipersilahkan memasuki ruangan. Dipersilakan untuk memasuki ruangan bagi para santri peserta training PR, juga bagi para tamu undangan, dan tetap menjaga jarak, protokol kesehatan, jangan lupa maskernya dipakai. Silakan adik-adik santri untuk mengisi kursi yang kosong yang masih di depan dulu, di depan yang diisi.
Kami ucapkan selamat datang bagi para tamu undangan untuk dipersilahkan menempati tempat duduknya. Bapak Ervin, Pak Ervin sebelah sini Pak, sebelah sini. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala BNPT, Bapak Brigjen Pol Edi Hartono, Wilujeng Sumping di Garut. Beliau adalah Direktur Penegakan Hukum Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Bupati Garut, Bapak Haji Rudi Gunawan, SH MH MP. Yang kami hormati Ibu Pembina Yayasan Dewa Dewi Dedi, Wilujeng Sumping di Garut, Ibu Haja Sri Mahmuda. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Yayasan Dewa Dewi Dedi, Bapak Hedi Mulyadi Hidayat, Wilujeng Sumping Pak di Garut. Dan juga kami hormati seluruh unsur pimpinan daerah atau Forkopimda Kabupaten Garut. Selamat datang, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji beserta syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia siang ini kita dapat bertatap muka kembali dalam serba keterbatasan dengan tidak mengurangi rasa hormat, melihat situasi dan kondisi. Insya Allah niat yang tulus mulai acara ini diselenggarakan, diawali dari Tanah Priangan. Dengan cukup bangga Dewa Dewi Dedi mempersembahkan kerjasama dengan beberapa pondok pesantren. Tak lupa salawat beserta salam kita curah limpahkan ke hadirat alam
Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah salah satu mandatnya untuk kita semua sebagai umatnya masih dapat menjalani sunnah-sunnahnya. Baik, untuk mengawali acara ini, kita bersama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, hadirin dimohon berdiri dengan sikap sempurna. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, pemutaran video profil Yayasan Dewa Dewi Dadi. Untuk seluruh tamu undangan, mohon diperhatikan dan mari kita simak bersama. Dewa Dewi Dadi atau disebut juga Desa Wisata, Desa Industri, dan Desa Digital lahir dari satu gagasan untuk membangun Indonesia lebih maju, mengajak semua elemen masyarakat untuk bekerjasama membangun desa-desa di seluruh Indonesia. Dalam visi misinya, program Dewa Dewi mempunyai 4 platform, yaitu 1. Pendidikan, 2. Ekonomi kerakyatan, 3. Pembangunan infrastruktur, dan 4. adalah kesehatan yang layak buat masyarakat. Saat ini Yayasan Dewa Dewi selaku eksekutif dalam program Dewa Dewi Dewi belum mempunyai 3 operasional proyek. 1 di lokasi Desa Citorek, Banten. Kedua adalah Desa Ketumiri di Banten. Yang ketiga adalah Desa Cisarua, Bogor. Di Desa Citorek kita akan bangun desa wisata yang nanti akan lebih dikenal sebagai negeri di atas awan. Di sana kita akan membangun beberapa balkondes atau penginapan yang nantinya akan diserahkan kepada BUMDes untuk dikelola. Dan pembangunan ini akan sinergi dengan pihak Pemprov Banten. Di Desa Ketumiri kita akan membantu meningkatkan produksi gula semut dengan bantuan mesin produksi, sekaligus akan mencarikan bapak asuh dari hasil produksi tersebut. Sedangkan yang di Cisarua, Bogor, kita akan bangun dan kembangkan industri Serehwangi, sekaligus kita akan bangun desa wisata religi.
Maka kami Yayasan Dewa Dewi Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat, baik sektor swasta maupun pemerintah melalui BUMN untuk membangun Indonesia maju. Nama saya Eko Yudo Pramono, saya dari PT PLN Persero. Ada komentar bagus tentang Dewa Dewi, di mana program ini programnya sangat bagus sekali sebagai pemberdayaan masyarakat yang ada di pedesaan dengan menggunakan sumber daya yang ada di pedesaan tersebut. Desa ini menjadi desa wisata maupun desa industri, serta menjadikan pemberdayaan terhadap keekonomian masyarakat di pedesaan tersebut. Untuk itu, PLN akan mendukung program ini karena PLN sesuai dengan program PLN, listrik untuk memberikan kehidupan yang lebih baik, tentunya industri maupun pariwisata yang ada di desa tersebut. Dengan masuknya listrik akan lebih bagus lagi dan Dewa Dewi akan maju terus. Sebagai pribadi yang aktif di bidang ekonomi, saya mengapresiasi upaya Yayasan Dewa Dewi untuk mewujudkan kerjasama antar para pemangku kepentingan. Saya ucapkan selamat dengan diresmikannya Yayasan Dewa Dewi Indonesia. Pertama, kami ucapkan selamat kepada Yayasan Dewa Dewi atas terbentuknya yayasan ini, di mana Dewa Dewi adalah desa wisata, desa industri dengan tujuan untuk memberdayakan, mengoptimalkan keberadaan dan keunggulan dari desa-desa yang ada di Indonesia. Yang kedua, bagi kita Badan Usaha Milik Negara, ini adalah sebuah yayasan yang dapat memfasilitasi peran serta kehadiran kami Badan Usaha untuk lebih dirasakan kemanfaatannya kepada masyarakat pedesaan, baik itu dari sisi pemanfaatan sumber daya manusia maupun pemanfaatan sumber daya lainnya yang ada di desa. Kemudian yang ketiga adalah dengan hadirnya Yayasan Dewa Dewi ini, semoga semakin memberikan kemaslahatan, kemanfaatan buat masyarakat Tuat, sehingga kedepannya semua ini dapat ditularkan, dapat dilaksanakan di seluruh desa-desa di Indonesia, sehingga terciptalah desa yang maju, desa yang penuh dengan prestasi, desa yang penuh dengan kebanggaan, sebagai wujud juga atas sumbangsi kita kepada peningkatan pemberdayaan desa secara nasional. Selamat kepada Yayasan Dewa Dewi, semoga ke depan semakin dan terus maju. Terima kasih. Kami juga akan menciptakan namanya itu Dewi-Dewi dan Dedi-Dedi. Dewi itu desa wisata dan desa digital. Dan dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai penggagas ataupun pelopor dari program Dewa Dewi dan Dedi ini, yang senantiasa membimbing kami untuk selalu berbuat baik untuk bangsa dan berbuat baik untuk sesama. Mudah-mudahan dengan adanya program Dewa Dewi dan Dedi ini akan menambah rasa kesatuan dan persatuan bangsa, bisa menciptakan ekonomi arus baru ekonomi harus mengedepankan ekonomi keumatan, sebab kekuatan ekonomi ada di tangan rakyat. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Terima kasih, Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.
Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Dewa Dewi Dedi. Selanjutnya, sambutan Ketua Yayasan Dewa Dewi Dedi, mohon maaf. Sambutan Ketua Umum Yayasan Dewa Dewi Dedi akan disampaikan oleh Bapak Heidi Mulyadi Hidayat dan dipersilahkan untuk naik ke atas mimbar. Yang terhormat Bupati Garut, Bapak Rudi Gunawan, Sarjana Hukum. Terima kasih Pak atas kehadirannya beserta jajarannya, Bapak Kapolres, Pak Dandim. Kalau nggak salah Pak Kapolres ini baru hari ini menjabat Pak ya, langsung hadir di acara Yayasan Dewa Dewi. Tepuk tangan. Terima kasih Pak kehadirannya. Yang terhormat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang diwakili oleh Bapak Brigjen Polisi Edi Hartono selaku Direktur Penegakan Hukum BNPT. Terima kasih Pak kehadirannya. Terima kasih. Selanjutnya yang terhormat para pimpinan Pondok Pesantren Al-Halim, Pondok Pesantren Al-Jawiyah, Pondok Pesantren Hidayatul Faizan, Pesantren Darul Ihsan, para kiai dan sesepuh, dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Presiden Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku penggagas berdirinya Yayasan Dewa Dewi Dedi Indonesia. Kebetulan beliau berhalangan hadir karena ada suatu hal. Beliau diwakili oleh putrinya, Ibu Siti Mamduha, atau saya biasa panggilnya Teh Mamam. Silahkan tepuk tangan buat Teh Mamam. Terima kasih. Di mana Bapak Wapres senantiasa menjadi inisiator dan mendukung seluruh kegiatan Yayasan Dewa Dewi, di mana yayasan mempunyai program utama dari nama yayasan itu sendiri. Dewa adalah Desa Wisata Agro, Dewi Desa Wisata Industri, dan Dedi Desa Digital. Sesuai tema acara hari ini, yaitu peluncuran aplikasi Tol Langit yang berbasis VR atau virtual reality yang termasuk program yayasan dalam yayasan di Desa Digital yang bekerjasama dengan Millennial Lab, di mana Tol Langit ini dalam fungsi dan perannya membantu dunia pendidikan Indonesia dalam masa pandemi terutama dan masa depan pendidikan era digital. Dan ini kami berikan tadi ke 4 pesantren yang kami sebutkan secara hibah Pak. Gitu. Tol Langit hadir untuk membentuk sinergi antara sekolah, pesantren, guru, murid, santri, dan orang tua dalam satu wadah pendidikan online berbasis virtual reality. Tol Langit ini juga dapat berguna sebagai media komunikasi, berbagi pengetahuan atau sharing knowledge, dan paling penting, Tol Langit ini merupakan media balai latihan kerja yang akan membentuk para murid dan santri siap kerja. Poin utama dari aplikasi Tol Langit ini adalah satu, proses belajar itu bisa dilakukan secara online maupun offline. Jadi tidak tergantung harus ada sinyal Pak, atau kuota kalau anak-anak sekarang. Kemudian standarisasi desain dan pola pengajaran yang sesuai dengan Kemendikbud.
Ketiga, sharing knowledge dalam satu wadah aplikasi. Kemudian menciptakan kader murid dan santri Gus Iwan. Gus Iwan itu adalah santri bagus usahawan, Pak. Kemudian merangsang guru, siswa, dan santri lebih kreatif sehingga bisa menekan efek negatif seperti radikalisme, Pak, dan bahaya narkoba. Tol Langit merupakan produk asli anak bangsa dari Millennial Lab. Tepuk tangan untuk Millennial Lab. Dan sebagai yang terutama yang paling penting adalah sebagai sarana balai latihan kerja. Demikian sambutan kami, mudah-mudahan aplikasi Tol Langit ini berguna untuk nusa dan bangsa ke depan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Umum Yayasan Dewa Dewi Dedi yang telah memberikan sambutannya. Insya Allah nanti ada tayangan yang paling penting, penyampaian bagaimana virtual reality ini digunakan dan bagaimana aplikasi Tol Langit ini bisa benar-benar menembus langit. Insya Allah kita bikin penasaran, ditunggu saja. Tetapi selanjutnya acara sambutan Bapak Bupati Garut. Insya Allah kebetulan beliau alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Haji Rudi Gunawan, SH, MH, MP, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hajah Siti Manduha Ma'ruf Amin, terima kasih kita kedatangan putri Bapak Wakil Presiden yang kita cintai. Tepuk tangan untuk Ibu Siti Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Bapak Brigjen Edi Hartono yang mewakili Bapak Kepala BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Terima kasih Pak Jenderal telah datang ke tempat ini. Tentu yang saya hormati adalah Bapak Hendi Mulyadi Hidayat selaku Ketua Yayasan Dewa Dewi Dedi. Kalau orang sepintas Dewa Dewi Dedi itu apa? Tapi kalau kita perhatikan begitu luar biasanya waktu itu Bapak Ma'ruf Amin sebagai kandidat calon wakil presiden menyampaikan ke depan di Indonesia ada yang namanya Dewa Dedi tadi itu. Tapi ditambah lagi ya, Dewa Dewi dengan Dedi. Tepuk tangan untuk Pak Hendi yang hari ini hadir di tempat ini. Yang saya hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Pak Kapolres dan Pak Dandim, tentu para pejabat lain yang hadir, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Tantowi MA, beserta Bapak Ibu pimpinan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Garut. Hadirin sekalian, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan. Sebelumnya saya laporkan kepada Ibu Siti bahwa kemarin Garut mendapatkan musibah awalnya. Saya sedang ada di Garut Selatan mendampingi Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan persiapan untuk kedatangan Bapak Menteri yang tadinya Bapak Presiden sudah hadir. Beliau hanya memberikan paket 1000 paket, tidak bisa hadir di Garut Selatan. Tiba-tiba kami dipanggil pulang ke Garut karena ada 169 orang santri yang terkena virus 19 dinyatakan positif. Saya pulang, dilakukan isolasi, dan subhanallah, mereka tiap malam di tempat isolasi di Rumah Sakit Medina terus melakukan gema-gema, mengaji, tahlil, takbir, dan tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah 169 orangnya dalam keadaan sehat walafiat dan dinyatakan sembuh dari virus corona 19. Tentu ini juga merupakan bagian dari doa-doa kita, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan doa lah pertolongan Allah akan datang kepada kita. Tentunya tidak lupa salam dan salawat semoga terlimpah juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita Al-Quran
yang akan menyelamatkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin. Sebelumnya, karena kita juga sedang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, pemerintah Kabupaten Garut beserta alim ulama, tokoh-tokoh Islam, dan seluruh warga Garut yang hampir 98 muslim menyatakan mengutuk keras dan menyampaikan protes yang luar biasa terhadap pernyataan dari siapapun, termasuk pernyataan dari Presiden Prancis Macron yang tentu kita sudah tahu sangat melukai hati dan perasaan kita, melakukan tindakan yang tidak senonoh dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan saya sudah menyampaikan melalui video dengan para santri, para alim ulama, bahwa Kabupaten Garut mengutuk dengan keras apa yang dilakukan oleh Macron sebagai Presiden Prancis dan menuntut untuk memohon maaf kepada seluruh umat muslim yang ada di dunia. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, kami menyambut baik dengan adanya program ini. Tentu Kabupaten Garut yang mempunyai 421 desa, 21 kelurahan, dengan jumlah penduduk 22,7 juta jiwa, dengan jumlah pesantren hampir 600. Di antaranya adalah pesantren yang berjumlah 31 adalah pesantren yang mempunyai kapasitas lebih daripada 600 orang mondok. Yang tadi disebutkan Al-Halim, Paujan, pesantren-pesantren di bawah Yayasan Kiai Haji Profesor Anwar Busadan, banyak sekali. Pesantren-pesantren lain itu telah memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan Kabupaten Garut, terutama dari segi akhlakul karimah. Tentu kami berterima kasih bahwa ini dilaksanakan di Garut. Desa wisata sedang kita siapkan ada 50 desa wisata unggulan. Di antaranya adalah desa yang ada di Situ Bagendit. Bapak Presiden langsung memberikan bantuan, dan ini baru pertama kali seorang presiden memberikan bantuan yang begitu besar untuk kawasan desa wisata, yaitu Situ Bagendit, dengan memberikan bantuan melalui Kementerian PUPR sebesar 100 miliar rupiah pengembangan wisata Situ Bagendit. Ini sedang dilaksanakan mulai dari hari kemarin, kita sudah sosialisasi, dilaksanakan oleh PT Adikarya BUMN yang menangani, insya Allah profesional. Tentu kami berharap bahwa Tol Langit yang tadi disampaikan secara virtual dan tentu mempunyai arti yang sangat baik, apalagi sekarang ini ada dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, mungkin dimasukkan nanti hal yang berhubungan dengan desa bersinar, bersih dari narkoba. Dan tentu kami pun berharap bahwa ini adalah program yang harus direspon oleh pemerintah daerah, oleh pimpinan daerah, oleh Pak Kapolres, Pak Dandim. Kami di Garut itu satu kesatuan. Kami sama-sama pimpinan daerah. Kebetulan saya adalah ketuanya karena saya adalah kepala daerah yang dipilih oleh rakyat. Tapi Pak Kapolres, Pak Dandim, Ketua Pengadilan, Kajari, itu adalah pimpinan daerah yang mempunyai tugas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Sama, beserta DPRD. Dan sebab itu kami insya Allah siap memberikan dukungan, termasuk desa industri, karena Kabupaten Garut sudah dinyatakan sebagai desa industri, dan RT RW kita menyatakan Garut mempunyai core bisnis, yaitu pariwisata dan pertanian, di mana rencana tata ruang wilayah kita adalah mewujudkan Kabupaten Garut sebagai kabupaten yang kabupaten konservasi yang didukung oleh pariwisata, pertanian, kelautan, dan industri serta mitigasi bencana. Tentu kami berharap ini juga menjadi bagian yang harus diketahui oleh semua pihak, bahwa Kabupaten Garut sekarang sudah mulai melakukan langkah-langkah konkret dalam bentuk pariwisata yang didukung penuh oleh Bapak Presiden. Bayangkan nanti itu dari Jakarta, kalau Pak Edi mau ke sini bersepeda Pak, naik kereta api. Kereta api kita adalah kereta api eksklusif Garut, Jakarta, Jakarta-Garut lewat Bandung. Tapi yang luar biasa adalah kami diberikan oleh Bapak Presiden satu stasiun termegah se-Republik Indonesia yang modern Pak. Jadi yang paling megah memang Jogja, tapi Jogja dibangun tahun 1800 sekian. Bandung dibangun sebelum zaman kemerdekaan. Tapi yang termegah yang dibangun sejak kemerdekaan adalah stasiun Garut. Nanti sedang dibangun,
ratusan miliar, dan ini adalah sebagai pusat pariwisata unggulan yang akan membawa orang Jakarta beristirahat di Garut. Ibu Siti aja sudah terkesan luar biasa dengan air panasnya Kabupaten Garut. Tentu desa digital juga merupakan bagian, insya Allah tahun depan kami sudah mendaftarkan ke Kementerian Dalam Negeri bahwa mulai tahun 2022 pemerintahan Kabupaten Garut sudah berbasis elektronik. Pemerintahan dengan sistem elektronik. Semuanya dilakukan berbasis elektronik. Tahun depan memang besar untuk satu pemerintahan. Kami bisa mengeluarkan setiap tahun nanti sekitar 13 miliar hanya untuk membeli pulsa. Bagi penyelenggaraan pemerintahan dari mulai tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten. Tapi itu aksesnya kan bisa digunakan oleh anak-anak kita yang bersekolah. Jadi kami terima kasih sekali atas nama pemerintah Kabupaten Garut tentang penyelenggaraan ini sangat lengkap. Ada tadi dari pendidikannya, ada dari sisi pariwisata, dari sisi industrinya. Karena sekarang ini kami laporkan Ibu, tentu di sini hadir Ibunda, Ibu Momon Ganda Sasmita ya. Saya Ibu Diah, Ibu Momon ini adalah istri daripada Bupati yang ke-20. Beliau mempunyai universitas dan juga mempunyai sekolah tinggi hukum yang tadi saya lupa untuk disampaikan. Tentu kami ingin menyampaikan di Garut ini setiap tahun ada lulusan sekolah itu 28.000 Bu. Ada 28.000 lulusan sekolah SLTA, baik SMA negeri swasta, SMK negeri swasta maupun sekolah aliyah negeri dan swasta. Jumlahnya 28.000. Yang sekolah ke perguruan tinggi Pak Brigjen Edi itu hanya 6.000 orang. Termasuk yang sekolah di ITB hanya 27 orang, di Unpad 135 orang, di UIN mungkin 300, di UPI mungkin 250, kebanyakan adalah di Universitas Garut. Sekolah-sekolah akademi keperawatan dan sebagainya. Tapi jumlahnya tidak lebih daripada 6.000 orang. Nah, 22.000 orangnya mau kemana? Kami sudah melakukan survei pendataan konkret ini. Setiap tahun ada 22.000 orang yang mencari pekerjaan. Makanya kalau ini desa wisata, desa industri, dan desa digital terpenuhi, maka tidak akan ada pengangguran. Karena di desa wisata bisa menimbulkan usahawan-usahawan baru. Tadi kan dikatakan bahwa santri yang berusaha. Gus Iwan, kalau itu ada daerah desa industri, dengan industri teraplikasi, mungkin dengan alat-alat sederhana, ada tadi akar wangi dan lain sebagainya, kita bisa mengurangi pengangguran. Dan dengan desa digital, kita bisa memasarkan hasil pertanian kita hanya dengan hitungan detik, hitungan jari, dengan satu sistem yang luar biasa. Jadi di Garut ini ada 22.000 orang yang setiap tahun di akhir bulan Juli ngahuleng, termenung, karena tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi. Sehingga rata-rata lama sekolah di Garut itu tadinya cuma 6 tahun, sekarang sudah mencapai angka 9 tahun. Baru ke kelas 2 SMP. Karena mau ke SMA, di SMA-nya tidak bisa naik. Ini tantangan yang ada di Kabupaten Garut. Kami mohon bantuan Ibu Pembina Yayasan Dewa Dewi Dedi dan juga Ketua Umum Yayasan Dewa Dewi Dedi beserta seluruh stakeholder yang hadir untuk memberikan bantuan solusinya kepada Garut. Mari kita wujudkan desa wisata, desa industri, dan desa digital. Saya kira itu yang saya sampaikan. Tepuk tangan untuk Yayasan Dewa Dewi Dedi yang hari ini datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelindungannya kepada kita dan memberikan keselamatan, karena kita yakin keselamatan hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma anta salam wa minka salam. Bilaik taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati, begitu rinci dan jelas. Selanjutnya kami memanggil Bapak Brigjen Pol Edi Hartono selaku Direktur Penegakan Hukum Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
Ibu Pembina Yayasan Dewa Dewi Dedi, Ibu Hajah Siti Memduha, yang kami hormati Muspida, Pak, dalam hal ini dipimpin oleh Bapak Bupati, Pak Rudi Gunawan, ada Pak Kapolres, Pak Beni, Pak Dandim. Terima kasih sudah hadir dalam acara ini. Kami juga bangga, Pak, diundang, walaupun kami mewakili Bapak Kepala BNPT, Bapak Komjen Pol Berafli Amar. Yang saya hormati juga Ketua Umum Pak Hedi Mulyadi Hidayat dan kelompok Ketua Pondok Santri dan para santri yang saya hormati. Kami sejujurnya secara pribadi dan lembaga kami mengapresiasi ini, Pak, sangat besar kepada Yayasan Dewa, Dewi dan Dedi ini. Kami monitor tahun lalu ya Bu ya, tahun lalu itu dicanangkan di Jakarta tahun 2019 langsung oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Pak Prof. Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya. Ini kalau menurut kami adalah penggerak, ya, penggerak untuk kembali memperkuat desa. Ya. Kami sadar kenapa BNPT ini berhubungan dengan hal seperti ini. Yang pertama memang di amanat Undang-Undang Nomor 5 2018 di mana diamanatkan bahwa pemerintah wajib melakukan pencegahan terhadap tindak pidana terorisme. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 5 2018 pencegahan itu ada 3. Yang pertama adalah kesiapsiagaan nasional, kemudian kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Nah, dalam konteks keberadaan dan implementasi daripada Yayasan Dewa Dewi Dedi ini adalah masuk dalam kesiapsiagaan nasional, di mana di dalam kesiapsiagaan nasional itu melalui yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini adalah poinnya, Pak. Kenapa ini penting pemberdayaan masyarakat? Karena otomatis secara mandiri melakukan turut aktif ya berperan di dalam upaya pencegahan terhadap tindak pidana terorisme. Ya, kita ketahui bersama bahwa salah satu ya penyebab ya orang terpapar paham radikal terorisme salah satunya adalah faktor ekonomi. Ada faktor-faktor lain tapi salah satunya adalah faktor ekonomi. Nah, oleh sebab itu dengan adanya Yayasan Dewa Dewi Dedi ini menurut saya ini hal yang luar biasa. Ya. Karena apa? Di desa ini menjadi sentra sebenarnya. Jadi supaya generasi-generasi penerus yang ada di desa, terutama generasi muda, termasuk santri, itu tidak bergeser ke luar desa itu, Pak. Itu diharapkan seperti itu, sehingga memajukan desanya. Jadi orang boleh melakukan pendidikan di luar desa itu, tapi setelah berhasil kembali ke desa itu untuk membangun desa itu. Nah, oleh sebab itu kami dari BNPT ini mendukung ya upaya daripada nanti actionnya daripada Yayasan Dewa Dewi Dedi ini. Saya terima kasih sekali lagi Bapak Kepala juga sudah mewanti-wanti kepada saya, pokoknya harus hadir. Ya, karena beliau juga bertepatan dengan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan juga. Jadi memakai kepada kami sehingga kami dari pagi dari jam 6:30 dari Jakarta, Pak, langsung alhamdulillah lancar, Pak ya. Dan menjelang saya lewat di jalan itu menjelang Garut ini, memang Jawa Barat ini sedang giat-giatnya membangun, Pak. Ya, dari Bandung sampai ke Garut itu penuh dengan pembangunan. Ya, saya juga alhamdulillah. Karena saya ingat, Pak, saya pernah tahun sebelum pelantikan saya jadi Taruna Akabri waktu itu, saya pernah job training di Garut, Pak. Ya, jadi alhamdulillah Garut ini sudah banyak perubahan. Terima kasih Bapak Bupati. Ya, terima kasih. Ya, jadi saya pernah job training selama 3 bulan waktu itu di Polres Garut. Ya, waktu itu masih dingin Garut itu ya. Sekarang masih dingin, Pak ya, masih dingin. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami menyampaikan pesan dari Bapak Kepala BNPT. Sekali lagi BNPT akan tetap mendukung, Bu, dengan program ini, dan nanti
Pak Kepala BNPT sudah akan memasukkan program tahun 2021 ini untuk mendukung daripada kegiatan Yayasan Dewa Dewi di ini, Pak. Terima kasih. Demikiannya sambutan dari kami mewakili Bapak Kepala BNPT. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, dipersilahkan. Hadirin para tamu undangan yang berbahagia, sekilas kita akan menyimak dan kita saksikan bersama pemutaran video promo Tol Langit. Ini dia. Bagaimana jika siswa dapat mewujudkan semua imajinasi mereka? Lab, luar angkasa, atau kembali ke ratusan tahun sebelumnya? Virtual reality dapat membawamu ke sana. Akan tetapi, membuat konten virtual reality untuk pendidikan tidak mudah untuk beberapa guru. Para guru harus menguasai skill coding dan 3D, serta perangkat yang mumpuni. Di sisi lain, para guru tidak memiliki waktu dan uang untuk membuat konten VR. Hal itulah yang membuat tuntutan permintaan yang tinggi, namun penyediaan konten VR pendidikan masih sangat kurang. Tetapi, jangan khawatir, ada Milea Lab. Milea Lab adalah platform VR untuk pendidikan. Milea Lab memudahkan guru dalam membuat konten VR tanpa coding sama sekali. Dengan Milea Lab, guru dapat membuat konten VR pendidikan hanya dengan menggunakan PC spek medium hingga rendah. RAM 2 GB, jangan khawatir, tetap bisa loh. Hanya dengan metode drag and drop, semua fitur interaksi VR dapat terintegrasi. Guru dapat mengunduh aset dan template dari cloud, pilih interaksi, buat kuis untuk penilaian kognitif, buat classroom, dimanapun. Milea Lab Viewer digunakan oleh siswa untuk melihat hasil konten VR yang dibuat oleh guru. Para siswa dapat eksplor apapun dan mengakses mode quiz. Dengan Milea Lab, guru dapat meningkatkan konsentrasi siswa hingga 6 kali lipat, serta meningkatkan pencapaian pembelajaran. Milea Lab dapat menurunkan biaya secara signifikan untuk pengadaan lab sekolah, simulasi, dan fasilitas mesin hingga 96%. Milea Lab dapat meningkatkan skill modern, fleksibilitas kognitif, kreativitas, positive emotion, pengambilan keputusan, dan empati. Milea Lab juga mengurangi kesenjangan dalam desentralisasi pendidikan dan membantu mendemokrasikan teknologi dengan biaya yang rendah. Inilah saat yang tepat untuk melakukan lompatan pendidikan dengan Milea Lab, platform VR yang terjangkau. Mari bergabung untuk wujudkan revolusi pendidikan. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Soraya. Saya siswi dari SMK Negeri 1 Waruwangi. Di sini saya akan menyampaikan banyak manfaat setelah saya menggunakan teknologi VR. Manfaat dari teknologi VR untuk pendidikan dalam media pembelajaran di sekolah adalah membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih efektif, meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan. Dan dengan VR, pembelajaran terasa lebih fokus dan lebih nyata. Terima kasih Milea karena telah memperkenalkan VR kepada kami. Penggunaan virtual reality dengan menggunakan aplikasi Milea Lab dalam pembelajaran sangat membantu siswa dalam belajar melalui daring di rumah. Karena sebelumnya, sebelum corona ini, kita belajar secara luring di sekolah dan sekarang tidak dapat merasakan suasana itu. Dengan menggunakan aplikasi Milea Lab dan virtual reality ini, kita
dapat merasakan kembali bagaimana suasana belajar seperti sebelumnya, sebelum corona dan di sekolah ini. Menurut saya, penggunaan virtual reality untuk pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Media Lab sangat membantu siswa maupun guru dalam pembelajaran di rumah pada saat masa pandemi ini. Karena pada saat masa pandemi ini, siswa melakukan pembelajaran secara daring yang berarti siswa tidak dapat melakukan tatap muka. Menggunakan virtual reality, menggunakan aplikasi Media Lab ini sangat membantu siswa bagaimana siswa dapat merasakan sekolah kembali meskipun secara virtual. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawang Sulastri, guru dari SMK Negeri 1 Haurwangi. Pada masa new normal seperti sekarang ini, motivasi belajar siswa menurun karena siswa harus belajar dari rumah. Tapi VR membuat belajar lebih menyenangkan, sehingga materi yang disampaikan lebih dapat mudah dipahami oleh anak, dan motivasi belajar siswa pun kembali meningkat. Terima kasih Media Lab karena sudah memperkenalkan VR kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan. Tol Langit, insya Allah membuka wawasan para santri kita yang memang hari ini diwakili 4 pesantren besar di Garut dari tadi mulai jam 8 hingga jam 12.30 mengikuti latihan training bersama-sama diikuti oleh 60 peserta mewakili pesantren tersebut dan insya Allah nanti di akhir acara akan diberikan beberapa cardboard untuk masing-masing pondok pesantren yang tadi telah mengikuti training tersebut. Tepuk tangan dan mudah-mudahan keempat pondok pesantren ini menjadi pionir Tol Langit di Garut, khususnya umumnya di Indonesia. Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan Bapak Wakil Presiden RI, Bapak Profesor Dr. Ki Haji Ma'ruf Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bapak Bupati Garut, Ketua Umum Yayasan Dewa Dewi DEDI Indonesia, beserta seluruh anggota, Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat menghadiri acara webinar Desa Digital 2020 dengan tema Desa Digital Tol Langit. Saya merasa berbahagia dapat memberikan sambutan pada acara webinar yang diselenggarakan oleh Yayasan Dewa Dewi DEDI Indonesia. Kegiatan webinar ini dapat dijadikan forum untuk membahas strategi dan upaya dalam mendukung pengembangan desa, serta mencari solusi dari hambatan dan tantangan yang dihadapi di era adaptasi kebiasaan baru, utamanya pada acara ini pemanfaatan aplikasi digital untuk meningkatkan kualitas pendidikan santri. Bapak Ibu yang berbahagia, tema Desa Digital Tol Langit relevan dengan arah kebijakan pemerintah saat ini. Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan percepatan akses dan pembangunan infrastruktur digital untuk melayani publik secara cepat dan efisien. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 30,5 triliun untuk mempercepat transformasi digital penyelenggaraan pemerintahan yang salah satunya adalah untuk pembangunan akses internet di 4.000 desa dan kelurahan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T di Indonesia. Sampai saat ini telah terdapat 233 desa yang menjadi contoh desa digital di Indonesia. Tema ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengamanatkan
pembangunan perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Ini sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota melalui percepatan pembangunan infrastruktur internet desa. Bapak Ibu yang berbahagia, era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan tantangan dalam pembangunan ekonomi desa. Desa harus mampu beradaptasi, mengikuti kemajuan teknologi dengan cara mengurangi kesenjangan digital. Pengembangan desa digital dilakukan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat desa yang dapat memberikan manfaat ekonomi. Pemberdayaan harus disesuaikan dengan potensi sumber daya manusia atau SDM dan sumber daya alam atau SDA desa. Unsur kearifan lokal, karakteristik budaya masyarakatnya, serta memanfaatkan teknologi digital. Prinsip pembangunan desa harus menjadikan warga desa sebagai subjek pembangunan. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas SDM desa melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan literasi digital untuk membentuk SDM talenta digital. Berkenaan dengan pendidikan di pesantren yang mayoritas berada di wilayah pedesaan, para ustadz dan santri tentu sudah saatnya dapat memanfaatkan dan meningkatkan teknologi digital dalam proses belajar mengajar agar menjadi SDM yang kompeten dan maju. Bapak Ibu yang berbahagia, pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi mutlak diperlukan dalam pembangunan desa digital. Antara lain penyediaan jaringan, perangkat, aplikasi yang sesuai dengan karakteristik penduduk serta pendampingan yang tepat bagi masyarakat desa. Upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur telekomunikasi dan informasi adalah dengan menyediakan kualitas layanan internet cepat bagi 514 kabupaten dan kota di seluruh wilayah Indonesia melalui tol langit. Tol langit diwujudkan melalui proyek strategis nasional dengan membangun jaringan backbone fiber optik Palaparing sudah beroperasi penuh, dan proyek satelit multifungsi pemerintah atau satelit Republik Indonesia Satria target selesai akhir tahun 2023. Untuk itu pengembangan desa digital diharapkan dapat lebih optimal dengan adanya dukungan penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi tol langit ini. Dengan dibangunnya tol langit diharapkan dapat mewujudkan pemerataan layanan telekomunikasi dan informasi guna mendukung pengembangan desa digital. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang berbahagia, pemerintah juga telah menetapkan prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 yang berfokus pada mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa, SDGs desa. SDGs desa tersebut mencakup sejumlah tujuan, mulai dari desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa layak air bersih dan sanitasi, hingga pengembangan desa digital melalui kerjasama antar desa, pihak ketiga, dan lembaga internasional. SDGs desa diharapkan menjadi acuan untuk pembangunan desa tahun 2020-2024 sebagai upaya terpadu untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau SDGs nasional. SDGs desa diyakini dapat berkontribusi signifikan terhadap pencapaian SDGs nasional. Bapak Ibu yang
saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Dewa Dewi Dedi Indonesia yang terus mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan potensi ekonomi desa melalui program Dewa Dedi dengan konsep dasar pemberdayaan masyarakat. Konsep pembangunan desa digital atau DEDI tersebut sejalan juga dengan program pemerintah yang terus berupaya mewujudkan pemerataan layanan telekomunikasi dan informasi dengan dibangunnya tol langit untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan desa. Saya berharap kegiatan webinar ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis dalam upaya mendukung pengembangan ekonomi desa melalui gerakan pemberdayaan yang berbasis kerakyatan dan keumatan untuk menopang ekonomi nasional. Akhir kata, tetap jaga kesehatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, untuk memperjelas, memperdetail spek daripada tol langit ini akan diadakan tanya jawab yang akan dipandu nanti rekan kami dari Melia Lab yang akan dibawakan oleh Bapak Andres Rizky. Waktu dan tempat silakan Pak Andres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Andes dan kami mewakili tim Melia Lab yang bekerjasama dengan Yayasan Dewi Dedi Indonesia. Pertama-tama saya haturkan banyak-banyak terima kasih pada Kang Hedi yang sudah memperkenalkan kami untuk bekerjasama memajukan pendidikan di Indonesia khususnya pesantren, dan kita mulai di Garut. Kemudian kepada Teh Mamam juga terima kasih telah memberikan kesempatan pada Pak Bupati, Pak Edi Hartono, kemudian Pak Rudi Gunawan, Pak Bupati Garut, dan Pak Edi Hartono dari BNPT. Terima kasih telah berkenan hadir, dan juga para jajaran pembina dan juga pengurus Yayasan Dewa Dewi Dedi Indonesia, dan para yang terhormat juga para sesepuh dari Kabupaten Garut. Dan terutama juga apresiasi sebesar-besarnya kepada para guru dari pesantren-pesantren yang tadi telah berlatih membuat konten virtual reality untuk pembelajaran. Mari kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah kepada guru-guru hebat yang tadi baru 1 jam aja sudah bikin macam-macam dengan virtual reality. Baik, sebelum saya memulai sesi tanya jawab, nanti bisa bertanya apapun tentang virtual reality tol langit ini, dan kegunaannya untuk pendidikan di Indonesia, dan juga sebenarnya bisa juga untuk membantu program dari BNPT Pak, untuk deradikalisme dan juga kontraradikalisme. Karena, seperti mungkin yang tadi Bapak Ibu hadirin sekalian lihat di video, dengan menggunakan virtual reality, kita bisa mengirimkan anak-anak itu ke tempat manapun, ke waktu manapun, ke imajinasi apapun, sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan apa yang guru inginkan, gitu. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu filosofi kami dari tim Melia Lab dan juga Yayasan Dewa Dewi Dedi Indonesia bekerja sama bahu-membahu membangun
sebuah aplikasi virtual reality tol langit untuk pendidikan di Indonesia karena satu hal, ketika anak-anak kita ingin belajar sesuatu, mereka memulai dari inspirasi. Inspirasi yang naik ke dalam rasa penasaran. Saat ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sering kali melihat anak-anak kita mendapatkan inspirasi itu dari tempat lain. Internet, ya, sosial media, let's say Facebook, Instagram, YouTube, di mana di situ banyak sekali inspirasi-inspirasi baik, tapi banyak juga inspirasi-inspirasi yang tidak baik. Termasuk mungkin salah satunya adalah inspirasi tentang pemahaman radikal. Nah, dengan virtual reality ini, visi kita adalah mengembalikan inspirasi baik para santri khususnya, pada umumnya anak-anak Indonesia melalui pendidikan dengan berbasis virtual reality tol langit. Nah, sebenarnya kalau kita membicarakan virtual reality, itu kalau kita nggak ngelihat orang pakai VR jadinya seperti apa, itu kayaknya kurang asik. Jadi mungkin saya ingin mengundang rekan kami, silakan Pak Andrew dan Mas Yura untuk ke panggung. Ya, oke. Jadi Pak Andrew dan Pak Yura, mereka akan memakai headset virtual reality, di mana di dalam headset ini itu sudah ada aplikasi ya, aplikasi VR tol langit ini, yang kontennya adalah yang pertama nanti mereka akan mencoba di bengkel ya, iya, bengkel sama di mana? Di dapur. Dapur ngapain? Ngotak-ngatik mesin kopi. Oh, mesin kopi jadi barista. Nah ini juga sebenarnya menjadi satu solusi juga untuk peningkatan skill. Misalnya contohnya ngotak-ngatik motor gitu ya, atau jadi barista tanpa kita harus beli mesinnya, gitu. Tanpa kita harus datengin motornya, pakai ini aja semua sudah seperti ngotak-ngatik motor atau bikin kopi seperti real gitu. Oke, mungkin bisa dimulai. Tapi satu lagi teman kita ada yang online juga ya? Dari mana? Dari Jakarta. Oh, dia udah online ya? Tadi udah telepon ya? Oke, siap. Berarti ada 3 orang ya? Yang satu lagi dari Jakarta. Koneksi udah di ini? Udah dicek dari Jakarta? Pakai komputer dia ya? Oke, siap. Oke, kita akan mulai. Sudah ready? 1, 2, 3, silahkan. Wah, ini ceritanya kalian lagi di Oke. Itu yang jadi cewek siapa? Oke, berarti ini bisa ketemu satu sama lain ya? Kayak main ini dong, Mas Andrew. Kayak main game multiplayer gitu ya. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di layar ini. Di sini ada 2 orang sebenarnya, cuma satu lagi teman kita yang lagi ada di Jakarta. Ini adalah, nah ini dia yang lagi ngotak-ngatik, dan semuanya terrecord di sini. Jadi mereka bisa berkoneksi antara 3 orang ini. Nah terus kemudian tadi ngotak-ngatik motor, nah terus nulis, mau nulis apapun bisa sebenarnya. Ini kayaknya kalau kita tinggal nggak sadar. Pak Indro, itu sebenarnya nanti kalau di VR-nya bisa bisa saling berkomunikasi ya? Iya, kita bisa ngobrol satu sama lain. Bisa say hi, bisa
komunikasi. Oke. Tapi mic-nya ada di sini ya. Oke. Oh, ini udah pindah nih ya, bikin kopi. Saya mau ke Mas Yura. Mas Yura lagi ngapain, Mas? Ini lagi nungguin, lagi dibikinin kopi. Enak banget kerjaannya. Cuma ngopi doang. Ini juga berarti mesinnya bisa dioperasikan ya? Seolah-olah kayak bikin kopi di kafe-kafe gitu ya? Ya, itu tombolnya bisa dipencet-pencet, nanti keluar, ada asap bisa keluar, ada airnya. Terus ini yang udah dipasang dengan coffee holdernya, nanti tuh udah keluar kopi. Terus cangkirnya nanti ditungguin naik sendiri, nanti bisa kita minum kopi. Wah, luar biasa. Terus nanti sekarang kerjanya nungguin doang? Iya. Enak bener. Ya, nah jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita bisa lihat mesin kopi ini ya, mungkin harganya ya mungkin ada yang murah ya, yang harganya jutaan. Tapi juga kalau di kafe-kafe bagus gitu, ada yang harganya sekitar puluhan juta gitu. Nah bayangkan dengan menggunakan program VR Tol Langit ini, kita bisa menciptakan bahkan mesin kopi yang harganya puluhan juta pun ya udah tinggal ditempel di situ. Terus kemudian ngapain, Mas? Minum kopi, Mas. Enak. Kirain bajigur, minum bajigur. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Mas Yura, terima kasih Mas Andrew. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan. Ya, jadi itu adalah salah satu contoh sederhana bagaimana program VR Tol Langit ini bisa membuat situasi di mana bengkel motor yang kalau kita mau bangun bengkel motor itu perlu puluhan juta, pakai ini aja nggak nyampe jutaan, udah selesai. Terus kemudian mesin kopi juga yang tadi harganya jutaan, tinggal pakai ini, udah semuanya bisa diakses dengan mudah. Dan tentu bisa online, tapi bisa juga offline, gitu. Nah, di sini juga kalau tadi yang kita demokan adalah menggunakan kacamata VR yang harganya mungkin agak lebih high gitu ya, karena dibutuhkan ini yang sangat bisa digunakan untuk balai pelatihan kerja. Tapi kalau untuk yang siswa, nah ini menggunakan kacamata VR yang dari kardus tadi tuh, yang di video itu tinggal dimasukin handphone, harganya pun cuma puluhan ribu rupiah, tinggal pakai handphonenya anak-anak dimasukin, udah semua mereka bisa belajar dengan menggunakan VR. Dan hebatnya aplikasi VR Tol Langit ini yang bekerjasama dengan Melia Lab, ini yang bikin kontennya adalah nanti bukan saya, bukan Kang Hedi gitu ya, tapi guru-guru yang tadi ikut pelatihan dari pagi tadi. Tepuk tangan sekali lagi untuk para guru hebat yang telah antusias banget dengan mengikuti pelatihan tadi. Oke, kira-kira itulah potensi-potensi aplikasi virtual reality Tol Langit. Di samping banyak sekali potensi lain sebenarnya. Kalau kita membicarakan akademis, VR itu bisa meningkatkan konsentrasi siswa sampai 6 kali lipat, terus kemudian bisa memberikan emosi positif, istilahnya dengan menggunakan VR, emotional engagement-nya itu bisa naik 30-40%. Artinya segala inspirasi baik itu kita bisa hantarkan ke anak-anak kita. Begitu Bapak Ibu, silahkan jika ada yang ingin bertanya tentang aplikasi virtual reality Tol Langit ini, saya berdiri di sini untuk mendengarkan pertanyaan. Silahkan mungkin dari Bapak atau dari Teh Mamang, atau dari para peserta, atau mungkin kita ada yang ikut di YouTube streaming, mungkin kalau misalkan ada yang mau tanya bisa
dibacakan pertanyaannya. Nah, ini mungkin para santri baru masuk. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Pertama, ini luar biasa Pak ya, karena aplikasi Tol Langit ini kalau diterapkan di desa dalam konteks edukasi, pendidikan di kalangan santri, kalau menurut saya ini bagus Pak, ini langkah yang bagus, hanya perlu didukung oleh kita semua ke depannya nanti. Jadi nanti kami hanya berpesan bahwa materinya Pak, materinya di samping tadi untuk memberikan edukasi, pendidikan dari dalam konteks untuk membekali kepada para santri ini supaya nanti ke depannya bisa mandiri gitu kan ke depannya. Kemudian yang kedua, untuk juga memberikan edukasi tentang wawasan kebangsaan itu ke depan, wawasan kebangsaan bagaimana bangsa ini mempersatukan. Nah, itu mungkin juga materi-materi yang mungkin dikemas yang menarik sehingga tidak jenuh di dalam konteks tadi itu Tol Langit ini. Mungkin itu saja tadi, karena materi tentang wawasan kebangsaan ini sangat penting supaya kalangan santri ini memang jadi ujung tombak ya Pak, di dalam mempersatukan ya dari tingkat desa sampai tingkat provinsi dan seterusnya. Demikian Pak pertanyaan dari kami Pak, terima kasih. Terima kasih Pak atas pertanyaan dan juga sarannya. Memang aplikasi VR Tol Langit ini yang membuat konten adalah guru Pak. Jadi guru ini akan kita latih untuk membuat konten dari mereka tidak bisa apa-apa. Maksudnya karena tidak punya basic coding atau programming, jadi mereka tinggal drag and drop aja kayak main game gitu kan. Taruh sini, taruh sini. Nah, dari 2019 itu kita sudah mensertifikasi sebanyak kurang lebih 2.000 guru di 34 provinsi. Dan ada sebagian dari mereka yang memang senang untuk membuat konten-konten VR sejarah perjuangan pahlawan. Gitu. Jadi ada guru yang waktu itu saya sempat lihat dia bikin konten gitu ya Pak ya, tentang pertempuran 10 November Surabaya. Terus dia bikin dari awal sampai ada apa namanya ceritanya, story-nya, gambarnya dan sebagainya. Nah, karena memang yang membuat ini adalah guru, tentunya semua mata pelajaran Pak, baik itu mulai dari apa namanya yang science ya, IPA, matematik, biologi gitu ya, atau mungkin pendidikan agama, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahkan tadi wawasan kebangsaan Pak, itu mereka bisa membuatnya gitu dengan sangat mudah. Jadi memang aplikasi VR Tol Langit ini tidak hanya membuat siswa itu belajar secara menyenangkan, tapi karena gurunya bisa memberikan pesan empati ke dalam si konten VR itu, jadinya kalau misalkan gurunya membuat konten wawasan kebangsaan pun tentunya pesannya akan lebih tersampaikan gitu. Nah memang tentunya Pak masih banyak apa namanya pekerjaan rumah dari kami juga dan bekerjasama dengan Yayasan Dewa Dewi di Indonesia untuk lebih meluaskan lagi pelatihan bagi guru-guru gitu ya, terutama khususnya untuk pesantren-pesantren, dan kita memang memulai dari Garut Pak. Mungkin ada lagi, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak-Bapak sekalian, yang saya hormati narasumber yang sedang menyampaikan. Saya ingin mohon maaf juga saya telat datang tadi tidak mengikuti pelatihan, namun secara substansi. Nama saya Muhlis Munawar.
Namun secara substansi saya ingin bertanya terkait dengan tol ring atau tol langit. Ini merupakan satu aplikasi yang mesti diadopsi oleh semua masyarakat untuk salah satunya itemnya adalah belajar. Nah, proses aplikasi pembelajaran ini, lantas apa yang harus disediakan oleh pihak kelembagaan? Misalnya kita mau aplikasi ke desa, apa yang harus disediakan oleh desa? Ke pesantren, apa yang harus disediakan oleh pesantren? Apakah dengan melakukan proses pembelian produk baru, ataukah misalnya dengan penggunaan maksimalisasi HP yang ada? Satu itu. Kemudian yang kedua, proses efektivitas dan efisiensi biaya mungkin Pak, yang mesti dipertimbangkan ke depan kalau misalnya ini juga dilaksanakan dalam bentuk regulasi secara keseluruhan. Misalnya diterapkan di pemerintah daerah Kabupaten Garut secara keseluruhan, ini bagaimana kombinasi dan regulasi biayanya. Saya pikir itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, kira-kira bagaimana caranya mempermudah aplikasi ini bisa diterapkan dan dilaksanakan. Intinya kan itu, diterapkan oleh para pengajar dan dilaksanakan oleh warga belajar. Saya pikir itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Kalau untuk aksesnya gitu ya, untuk si program aplikasi virtual reality tol langit ini Pak, itu dia sebenarnya untuk aksesnya murid itu cuma pakai ini Pak. Mereka pakai handphone atau mungkin gurunya bisa meminjamkan handphone kalau misalkan dalam belajar kelompok. Nah, handphonenya ini nanti dimasukkan ke dalam box. Mungkin saya bisa ambil sebentar. Bentuknya seperti ini. Jadi kalau ada yang ngelihat ini terus nostalgia dulu waktu masa kecilnya pakai mainan plastik yang ceklek-ceklek gitu ya. Sebenarnya sama prinsipnya. Jadi bahwa teknologi aplikasi VR tol langit ini memang kita mencoba mengkomunikasikan ke semua orang bahwa virtual reality ini bukan sesuatu hal yang tidak mungkin untuk dijangkau atau dicapai. Karena dengan ini aja, ya. Terus kemudian ini ada lensanya. Jadi handphonenya dimasukin ke sini Pak. Terus kemudian anak-anak bisa ngelihat gitu ya. Kan kalau biasanya kalau yang sudah di ini ada talinya, jadi anak-anak bisa pakai tali, terus mereka bisa lihat. Mereka bisa lihat dengan menggunakan ini, seolah-olah mereka ada di dunia virtual lewat akses handphone ini. Dan ini bisa online, bisa juga offline. Gitu. Nah, kalau untuk aksesnya, baik itu software ataupun alatnya, ataupun pelatihannya, tadi Pak ya untuk yang pertanyaan ketiga sebenarnya kan terkait ke pelatihan, itu silahkan Pak kontak ke Yayasan Dewa Dewi di Indonesia atau ke kami. Kita memang akan mencanangkan program ini, memang kita memulainya di Garut, cuma ke depannya ini kita akan mencanangkan semua program pelatihan dan juga terutama untuk guru-guru untuk membuat konten virtual reality dan akses untuk softwarenya kita berikan secara free. Gitu. Jadi silakan Pak nanti ikut ke pelatihan kami. Jadi kita akan mengadakan banyak sekali pelatihan dan di pelatihan itu biasanya banyak sekali akses free yang kita berikan kepada guru-guru dan juga ke sekolah-sekolah. Kira-kira itu Pak. Jadi kalau untuk softwarenya sendiri itu aksesnya murid tinggal pakai handphone aja. Gitu. Tidak usah juga terkoneksi ke internet, yang penting pas di awal dia ngedownload. Muridnya ngedownload, terus bawa pulang ke rumah, cuk sampai rumah, itu kan, mak pulang gitu, udah pakai VR gitu, belajar lagi tanpa perlu khawatir dengan koneksi internet. Kira-kira itu Pak, semoga bisa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada lagi mungkin? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya bukan pertanyaan ya, tapi sedikit sharing gitu. Ini kaitannya kan dengan desa. Mumpung ketemu, barangkali nanti bisa sharing. Saya ada buku karangan saya pribadi mengenai strategi pembangunan di tingkat pedesaan. Yang intisarinya bagaimana membumikan esensi agama melalui bahasa budaya, bahasa bangsa. Jadi bagaimana agama memberikan kontribusi kesejahteraan dunia dan akhiratnya gitulah. Nah, itu saja garis besarnya. Mungkin nanti setelah ini saya bisa minta emailnya atau apalah komunikasi. Terus kepada Bapak BNPT, saya ada sedikit makalah pemahaman agama tentang bagaimana jadi sebab orang kenapa berperilaku teroris gitu ya, kekerasan. Karena ada satu hal yang kurang banyak dipahami oleh orang yang belajar agama. Saya beri judul Dinamika Hukum Islam. Itu pernah saya upload dan itu oleh orang luar negeri diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan disebarluaskan sedunia itu. Jadi intisarinya begini, bahwa agama itu berpijak pada kondisi. Bahwa Quran itu adalah sumber agama, sumber kebudayaan. Sementara orang sekarang langsung mengambil Al-Quran langsung diaplikasi, padahal itu yang harus diolah. Kedua, hukum fikih itu mereka menganggapnya sesuatu yang harus diterapkan, padahal tidak. Semua hukum fikih itu disaring oleh kondisi. Ya, sholat wajib kalau sehat, kalau nggak sehat duduk. Haji wajib kalau ada ekonominya bagus, kalau nggak ada berubah hukumnya jadi tidak wajib. Jadi semua hukum agama itu finalisasinya, finalnya, endingnya adalah di kondisi. Nah sekarang bagaimana kita membaca kondisi Indonesia, apa yang memungkinkan kita menerapkan norma agama dalam kehidupan bermasyarakat, yang terutama bagaimana pemuka agama di sini memandang Pancasila. Nah, ada sedikit masukan dari saya, sehingga orang tidak ragu-ragu bahwa Pancasila ini adalah aplikasi agama di kondisi yang seperti Indonesia. Itu yang penting. Itu yang lebih penting. Nah, sehingga banyak orang nggak paham itu. Insya Allah nanti setelah pertemuan gitu ya. Itu saja Pak. Barangkali saya bisa Pak. sharing pemikiran nanti dengan Anda ya. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Oke, baik. Mungkin sebagai penutup juga Pak tadi Pak sebenarnya. Karena tadi sudah di T ya katanya tanggung gitu. Jadi suruh. Baik, mungkin untuk kesempatan berikutnya semoga kami dari tim Millennial Lab dan juga bersama dengan Yayasan Dewa Dewi Dedi Indonesia, semoga kita bisa bertemu lagi. Tentunya kalau untuk yang para guru yang tadi training, kita bisa ketemu lagi langsung di grup WhatsApp. Kita lanjutkan sesi training dan pembimbingan sampai bisa jadi, sampai bisa dipakai oleh murid. Dan juga nanti juga ada, kita akan memberikan secara free Google Cardboard VR untuk pesantren-pesantren yang tadi ikut pelatihan. Jadi kita akan memberikan pesantren-pesantren ini Google VR Cardboard untuk anak-anak belajar di rumah. Jadi terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap atau salah perbuatan. Kami sangat berbangga sekali bisa di sini hadir di depan Bapak Ibu sekalian semua untuk memperkenalkan virtual reality Tol Langit ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andes.
Ibu Bapak hadirin sekalian yang berbahagia, di dalam kegiatan dan kesempatan kali ini juga sekaligus diadakan pengukuhan pengurus Yayasan Dewa Dewi Dedi Provinsi Jawa Barat, dan saya akan memanggil Bapak Ketua Umum naik di atas panggung untuk mengukuhkan ketua yang akan datang di Jawa Barat, yaitu Ketua Yayasan Dewa Dewi Dedi Jawa Barat. Untuk Bapak Hedi Mulyadi Hidayat, dipersilahkan. Oh, di depan meja berarti. Dan saya panggilkan Bapak Dr. Andes Iwan Darmawan. Didampingi oleh pengurus yang lain. Silakan ditandatangani Bapak Ketua Umum. Dan diserahkan kepada Bapak Iwan Darmawan, pengurus Yayasan Dewa Dewi Dedi Jawa Barat. Diperlihatkan sekali lagi Pak, ke depan Pak, ke audiens, dilihatkan, ya. Terima kasih. Bapak Ketua Umum masih di tempat dan Bapak Iwan dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya penandatanganan naskah kerjasama antara Yayasan Dewa Dewi Dedi Indonesia dengan Milea Lab. Dalam hal ini akan diwakili oleh Direktur Manajemen Bapak Andes Rizky, silakan dari Milea Lab. Terlebih dahulu Bapak Rizky. Diikuti oleh Bapak Ketua Umum Yayasan Dewa Dewi Dedi Indonesia, Bapak Hedi Mulyadi Hidayat. Diperlihatkan naskahnya ke publish Pak. Dipegang berdua kiri kanan. Iya. Berikan tepuk tangan. Semoga sinergitas ini memberikan dukungan terbaik bagi dunia pendidikan, khususnya pondok pesantren dan dunia pendidikan pada umumnya Indonesia. Bapak Ketua Umum masih di tempat dan Bapak Andes dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Ya. Saya panggilkan perwakilan guru yang tadi mengikuti pelatihan virtual reality VR. Untuk ke depan saya panggilkan perwakilan dari Pondok Pesantren Hidayatul Faizin. Saya panggilkan perwakilan Bapak Ketua masih di tempat dari Pesantren Al-Halim. Silakan. Dari Pesantren Darul Ihsan, Danau Leles, Garut, untuk penyerahan cupboard virtual reality, dan dari Pesantren Jawiyah, saya panggilkan Bapak Den Haji. Secara simbolis, 4 unit VR cardboard ini akan diberikan oleh Ketua Umum Yayasan Dewa Dewi Dedi Indonesia oleh Bapak Hedi Mulyadi Hidayat kepada 4 pondok pesantren perwakilan Kabupaten Garut yang akan menjadi pionir tol langit. Tepuk tangan dulu sebelumnya. Semoga keempat pondok pesantren ini menjadi pionir. Dan terima kasih Bapak Ketua juga tetap di tempat Pak. Mohon maaf Pak Ketum masih di tempat, dan untuk 4 perwakilan dipersilakan untuk kembali ke tempat duduknya.
Selanjutnya, kami memanggil perwakilan dari keempat pondok pesantren, yaitu Bapak Kiai Haji Prof. Tantowi Musaddad untuk ke depan, Pak. Karena ada pemberian kenang-kenangan dari Bapak Ketua Umum, yaitu sarung abah. Dan kepada Bapak Haji Raden Lomli kembali untuk ke depan mewakili Pondok Pesantren Al-Halim sebagai tokoh. Dan juga Bapak Den Aji. Sarung ini diberikan atas dasar kenang-kenangan dan ini menjadi pondasi kesepakatan melanjutkan kerjasama antara Dewa Dewi Dedi, Melia Lab dan juga beberapa pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia. Tepuk tangan. Bapak Ketua Umum berkenan untuk kembali ke tempat duduk. Dan para kiai dipersilahkan juga kembali. Terima kasih atas waktunya. Untuk Bapak Prof. Tantowi Musaddad, saya akan tahan dulu. Karena saya kangen. Dilanjutkan ke rangkaian acara. Rasanya kegembiraan kita hari ini kurang lengkap apabila tidak dilengkapi dengan doa bersama. Dan doa ini akan dipimpin insya Allah oleh guru kita sekalian, yaitu Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Tantowi Musaddad. Dipersilakan, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, sebagaimana kalau kita memakai HP, nggak akan mulai bicara kecuali kalau sudah connect. Kalau belum connect ya jangan bicara, nanti percuma. Begitu juga kita berdoa setelah connect kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau seandainya HP ini sering kita kehilangan sinyal, di gunung atau di apa, tapi insya Allah, Allah menanamkan sinyal di hati kita yang jangkauannya bukan ke Mekah, bukan ke Madinah saja, tapi jangkauannya sampai ke Ars. Ars. Makanya suara kita walaupun bisik-bisik sampai ke Ars. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menolak. Hanya kita harus paham bagaimana Allah mengijabah doa. Ada yang sesuai permintaan, ada yang seimbang. Kalau anak kecil minta es krim nggak dikasih bubur lah gitu ya. Kita minta kekayaan nggak tapi dikasih sehat. Sementara yang kaya sakit-sakitan kayak gitulah. Atau ditabungkan. Ditabungkan saat Anda membutuhkan, ditabungkan saat Anda tua, atau ditabungkan nanti di akhirat. Dan kebanyakannya di akhirat ditabungkan. Sehingga banyak orang yang terkejut nanti di akhirat, ya Allah ternyata semua doa tidak ada yang tidak dikabul. Dan Allah paling tahu dikabulkannya kapan. Dia bilang apa? Tahu begini mah tahu setiap hari saya ngedoa geger nyeman, nggak berhenti-berhenti. Kata Umar, idzan nuksir fallahu aksar. Umar bertanya, kalau gitu kita banyak doa. Jawaban Rasul, Allah lebih banyak lagi mengijabahnya. Maka dari itu kita berdoa khususnya untuk Indonesia. Dan kita sekarang dalam pandemi yang wallahu alam sampai kapan kita nggak tahu. Tapi bocoran-bocoran ya katanya bulan Januari lebih dahsyat lagi, wallahu alam. Tidak ada yang tahu akan yang apa yang terjadi yang akan datang. Cuman kita sebagai hamba disuruh oleh Allah untuk berdoa dan kita berdoa sesuai perintah Allah. Dan Allah tidak akan menolak doa hambanya. Mari kita connect pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضاه. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه. الحمد لله الذي لا يكل من توكل إليه إلى غيره. الحمد لله الذي يكينا حين تنقطعنا الحيل. الحمد لله الذي هو رجاؤنا يوم تسوء ظنوننا وأعمالنا. الحمد لله الذي يكشف حزننا عند كربنا. الحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاتا. سبحان الواحد الذي ليس إله غيره. سبحان القديم الذي لا بارئ له. سبحان الدائم الذي لا نفاد له. سبحان الذي كل يوم هو في شأن. سبحان الذي يحيي ويميت. سبحان الذي خلق ما نرى وما لا نرى. سبحان الذي علم كل شيء بغير تعليم. اللهم إنا نسألك بمعاكد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامات أن تقضي لنا حاجاتنا. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادر. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. يا من لا نرى سواه وإن تعددت المظاهر ولا نناجي إلا إياه وإن كثرت الظواهر ولا نبتغي إلا جدواه وإن تنوعت المصادر. نسألك بحق توحدك في الوجود وتعدد تجلياتك في الشهود وبحرمة ظهورك للبصائر واحتجابك عن المشاعر أن تقضي لنا حاجاتنا. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وارزق أهله الأمن والسلام والرفاهية والعدالة والمغفرة ورضا منك برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jadikanlah Indonesia ini negeri yang Kau ridai, negeri yang Kau jauhkan dari mara bahaya, dari mara musibah, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada penduduknya, berikanlah hidayah kepada pemimpinnya, sehingga mereka bisa membawa Indonesia kepada yang Kau ridai, ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat ain. Ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Irhamna warham ummat Muhammad warham Indonesia birahmatika allati sabaqat ghadabak. Wahai Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, saat Engkau pertama kali menciptakan makhlukmu, Engkau berjanji bahwa rahmatku akan mengungguli murkaku terhadap makhlukku. Ya Allah, turunkanlah rahmat itu pada kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Irhamna warham ummat Muhammad warham Indonesia birahmatika allati wasi'at kulla syai'.
Ya Allah, para malaikatmu berfirman, berkata di dalam Al-Quran dalam firman-Mu, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah yang rahmatnya, kasih sayangnya mencakup semua makhluknya. Ya Allah, turunkanlah rahmat itu pada kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Irhamna warham umat Muhammad warham Indonesia. Khususan Garut. Birahmatikal lati katabtaha ala nafsik. Ya Allah, Engkau berfirman dalam Al-Quran, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Kataba, Allah mewajibkan dirinya. Allah mewajibkan dirinya untuk berbuat kasih sayang kepada makhluknya. Itu janjimu dalam Al-Quran. Ya Allah, turunkanlah rahmatmu kepada kami, kepada Indonesia, kepada Jawa Barat, kepada Garut. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, irhamna warham umat Muhammad, warham Indonesia, bijahi Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, wa barakati awliyaika salihin, wa barakati man ja'ana fi hadzal maqam min ibadika salihin. Ya Allah, Engkau berjanji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Wad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Hai Muhammad, Allah akan mengijabah kepadamu apa saja yang engkau minta untuk umatmu. Ya Allah, kami minta kepadamu melalui bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana petunjuk engkau, mintalah, sebutlah nama Muhammad. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, engkau berfirman, engkau bersabda melalui nabimu, hei hamba-hamba, engkau bila engkau berdoa langsung kepada Allah, akan jauh berarti bila engkau berdoa menyebut nama Muhammad. Karena tidak satupun sholat ribuan rakaat tanpa menyebut nama Muhammad, Allah tidak akan mau terima. Begitu juga dari doa kalian. Sebutlah nama Muhammad, salawat padanya, dengan barakahnya, dengan janji Allah bahwa Allah akan mengijabah doa yang menyebut namanya. Itu adalah sistem yang diterapkan oleh Allah kepada umat Muhammad. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, irhamna wastajib lana du'ana wa tuyassir lana umurana bi barakati wa haqqi ummil Quran. Al-Fatihah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara penyerahan dan kerjasama aplikasi virtual reality VR dan Tol Langit yang diselenggarakan oleh Yayasan Dewa Dewi Dedi Indonesia bekerja sama dengan Melia Lab di Harmony Hotel tanggal 7 November 2020. Mudah-mudahan ini mengawali proyek virtual reality di seluruh Indonesia, khususnya bagi kalangan dunia pendidikan pesantren dan juga pendidikan pada umumnya. Saya atas nama pengatur waktu penata acara mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Akan saya tutup acara ini dan kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan ruangan, Bapak-Bapak Ibu foto bersama, Bapak Ketua Umum, Bapak Kepala BNPT, Bapak Bupati Garut, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Danrem, perwakilan dari Direktur PLN dan perwakilan BUMN yang lainnya, juga silakan naik di depan panggung atau di atas panggung. Ya, di atas panggung Pak. Ya, karena background-nya
Dari Melia Lab, Ibu Pembina. Silahkan diabadikan, dokumentasikan.